Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Tolong yang bisa berenang. Seorang anggota polisi menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus di Kali Kresek, Lagoa Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kaptimas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Babin Kamtibnas Polsek Koja ini mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu itu sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu. Terima kasih banyak. Orang tua korban tidak menyangka jika anaknya yang pamit belajar kelompok justru terbawa arus saat bermain. Orang tua korban sampaikan terima kasih karena anaknya berhasil diselamatkan oleh Aibda Eli. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara PADLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Di kota Surabaya ini sudah mengeluarkan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik. Sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Astagfirullah, Api berkobar membakar sebuah warung makan berlantai 2 di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, menghabiskan seluruh barang yang berada di lantai 2. Beruntung sejumlah karyawan yang tinggal di warung tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sementara api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ledakan mesin uap membuat tempat usaha laundry di Duren Sawit, Jakarta Timur hancur. Akibat ledakan, seorang pelanggan terluka. Sebuah tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Duren Sawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat ledakan mesin uap pada Selasa malam. Bagian atap hancur, mesin dan rolling door roboh terpental.
Akibat ledakan, seorang pelanggan alami luka-luka. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Diduga ledakan terjadi akibat kelebihan panas pada mesin uap. Mau laundry sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawannya pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena dentumannya aja. Bukan keras lagi, Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ, cuma saya papa. Setelah jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu, tapi aku dengar suaranya itu sangat kenceng banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih kalau yang Mbak tahu? Itu boiler. Boiler. Iya. Cuman ibu-ibu yang di sini doang tadi. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan. Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyebab ledakan masih ditangani polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir hari ini masih merendam sejumlah ruas jalan di Jakarta. Di Kembangan, Jakarta Barat, pengendara nekat menerobos banjir hingga sempat menyebabkan kemacetan. Banjir setinggi 40 cm masih merendam jalan batas Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Rabu pagi. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mogok. Sering, cuman kalau banjir rob nggak begitu ini. Ini dari Bogor juga. Banjir kiriman sama rob gabungan gitu ya? Jadi agak gede. Ini mengganggu aktivitas warga nggak sih Pak kalau setiap hari kayak gini? Kalau kayak gini ganggu, kalau yang rob biasa ya sebagian ganggu, sebagian enggak. Terganggu sih. Tadi takut mati atau gimana kalau kelulusan? Iya, takut mati, soalnya tadi ada yang mati juga motornya. Harapannya buat ini seperti apa buat pemerintah? Kan Mbak sering lewat sini nih. Iya, ya semoga ada penanganannya gitu. Sementara itu, banjir setinggi 30 cm juga masih merendam Jalan Pasar Minggu, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu pagi. Pengendara motor nekat menerobos banjir. Selain akibat hujan deras sejak siang hingga sore kemarin, banjir disebabkan tersumbatnya saluran air. Ini dulu sih belum ada proyek ini, nggak pernah banjir, kan 5 tahun sekali banjirnya dulu. Hampir setiap hujan. Proyek apa Pak? Prointan. Hah? Ada Prointan, cuman saluran air ini kurang lancar. Permukiman apa, perumahan atau apa? Bukan, proyek. Warga berharap Pemprov DKI menormalisasi drainase agar kawasan ini tak lagi dilanda banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat hujan deras kemarin, sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir, termasuk terowongan Halim di Jakarta Timur. Alhasil kemacetan pun terjadi di mana-mana. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca hujan deras, kemacetan panjang di Jakarta terjadi hingga malam hari.
Ya, beginilah kondisi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota pasca Jakarta diguyur hujan kemarin. Di Jalan Gatot Subroto, kendaraan roda 2 dan roda 4 terjebak kemacetan panjang dengan rata-rata kecepatan hanya 10 sampai 20 km per jam. Begitu pula dengan ruas tol dalam kota. Arus lalu lintas arah Semanggi menuju Cawang dan juga sebaliknya dipadati kendaraan roda 4. Kemacetan terjadi karena hujan deras mengguyur Jakarta berbarengan dengan jam pulang kerja. Sementara itu, antrian penumpang mengular di sejumlah halte Transjakarta pasca hujan deras Selasa kemarin. Para penumpang harus rela menunggu armada Transjakarta hingga berjam-jam. Jadwal kedatangan Transjakarta mengalami keterlambatan akibat kemacetan di sejumlah lokasi pasca hujan deras. Hujan deras Jabodetabek menyebabkan banjir di sejumlah lokasi. Bahkan di Bekasi, Jawa Barat, ketinggian banjir mencapai 2,5 meter. Tangerang Selatan, Banten dikepung banjir usai hujan deras mengguyur Jabodetabek Selasa kemarin. Data dari BPBD, 18 lokasi di Tangerang Selatan terendam banjir, serta 2 lokasi longsor. Salah satu lokasi banjir terletak di perumahan Puri Bintaro Indah, Ciputat. Banjir merendam perumahan ini hingga 90 cm akibat curah hujan tinggi dan meluapnya anak Kali Angke. Banjir juga merendam perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air lokasi ini mencapai 1 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi sejak siang hingga malam hari menyebabkan 10 titik banjir di sejumlah pemukiman warga. Bahkan, ketinggian debit air di kawasan perumahan dosen IKIP Jati Keramat mencapai 2,5 meter. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi, sementara sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain banjir, saat hujan deras waspada terhadap pohon tumbang. Pohon setinggi 7 meter di Tangerang Selatan, Banten tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Batang pohon tumbang menutup jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang, sebuah pohon besar setinggi 7 meter tumbang di Jalan Ciater Maruga, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Serpong menuju Ciputat macet parah. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutup jalan. Jam 5-an ya, tadi siang habis hujan gede, hujan deras gitu, lama. Dia langsung masuk sebelah kanan. Di sebelah kanan? Iya. Nah, harapannya ya kalau pohon-pohon yang udah tua gitu udah lama di ini ya ditebangin gitu ranting-rantingnya biar nggak bahaya kalau rubuh di jalannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.